perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah nikmat si buah sukun. Cakep. Makan buah sukun di kampung Mudal. Malam ini udah banyak bebantun karena kongku agak sedikit gatal. Baik Bapak Ibu, para jamaah Masjid Ar-Ridho sekalian, mari ini yang itu dua. Mudah-mudahan kita dapat ilmu, dapat banyak nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Rizal dari Belinyuno. Untuk Ustaz Rizal kami persilakan. Bulan terang ikan mahal. Mantap. Dak makan ikan muke kembui. Ketemu lagi ke Ustaz Rizal. Mudah-mudahan ikan dak lumui. Amin. Muke kembui makan kemplang. Menikah lumui mending pulang. Isra'un Nabi Mi'rajun Nabi Nabi Muhammad huwa Rasulullah wasar Nabi ba'dal isya'i وإلى الفجر لخمس صلوات الله الله من مسجد الحرام يا الله وإلى الأقصى يا الله قدرة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi fatahna al-bab wa birrahman dakhalna al-bab وبالرحيم وصلنا الباب فزرنا صاحب الأبواب. الله الكفي ربنا الكفي قصدنا الكفي وجدنا الكفي لكل كفي كفنا الكفي ونعم الكفي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. وقال أيضا الحمد لله القوي سلطان الوالي برهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. وقال أيضا الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
Saya tak akan panjang-panjang ceramahnya, cukup 2,5 jam. Masya Allah. Sanggup kacet? Kaduduk di situlah ku pulang. Ku ceramah 2,5 jam, kas senang hati ku bakal mati-mati. Yang saya muliakan para orang tua. Orang tuanya ada berarti Ko, Siko, gue, IG, Pat, lain sedang. Yang saya hormati, kita muliakan Ketua Masjid Bapak Sudirman Said, bekas Menteri apa ya Pak? Ini kakanda saya Bapak Sudirman SE. Kalau yang di ujung saya kenal, beliau bekas sudah pensiun Pak ya, Direktur Bank Sumsel kalau tidak salah. Ini Sekom MUI Kecamatan, beliau sesepuh. Dan juga ada sahabat saya, kakanda saya, di calon Bupati Bangka. Amin ya Allah. Ini orang banyak manfaatnya, udah tahu dokter apa ustadz ini. Merangkap, pokoknya beliau prinsipnya khairun nas anfa'uhum linnas. Maka saya bacakan hadis tadi, saya tujukan untuk beliau. Beliau memberikan motivasi, mentor kepada kita bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Sahabat saya Bapak Subari, ini ketua berapa periode lah? 2 periode, alhamdulillah. BK PRMI Kabupaten Bangka, ibu-ibu sekalian sehat Bu? Alhamdulillah. Ibu-ibu Majelis Taklim Bang Solehah, asa ditanya sehat Bu? Sehat. Mendidik nyel tukang nyanting timah di Ponton TI, kita tanya sehat Bu? Dia malas begini, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Gerem mendengar. Terus kamu biar berangkat ngomong apa kok kita ke majelis taklim. Wow. Udah, nang apa lagi lah tuwe-tuwe, pakai ikan main lato-lato, tok. Biar walaupun tuwe-tuwe datang ke majelis taklim itu cuma datang, duduk, diem, denger, masuk kuping kiri, keluar kuping. Alhamdulillah pokoknya. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang datang ke majelis taklim itu lebih afdol dari 1000 sholat sunat. Alhamdulillah. Tapi rajin ke majelis taklim harus diimbangi dengan akhlak yang benar. Jangan kita ke majelis taklim macam laki, udah ke majelis taklim, hoklah misal baju hujan kakak, mati jangan. Ada bagus-bagus ngomong, kadang-kadang jangan ngomong pakai kaku bang terus. Kita kadang-kadang nggak sportif bang. Begitu kita baru menikah manggil adek abang, lade anak manggil berubah ayah bu, ya anak kabira ya. Kelak lade cucu manggil atau nek. Alhamdulillah. Pokoknya biarpun tidak saya sebutkan, ini tim hadrah luar biasa. Hadrah itu dari kata hadrah, menghadirkan. Siapa yang kita hadirkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu bahagia, aman kalau punya menantu pemain hadrah. Amin. Anak gadis kita terjaga, tak berani orang musik ditabok dia kencang. Parit tiga jebus. Kencang. Apalagi sudah diajarkan mandi jenazah, talqin, mengebang. Sedih andai kata ibu meninggal, yang ngebang bukan anak bujang. Ayo. Ada ibu-ibu meninggal, yang ngebang minta tolong kami. Pak Ustaz, tolong ngebang aku Pak Ustaz. Duh, ngapikah? Tidak apa. Hati, ini anak-anak hadrah ngebang dia bukan ala kaleng-kaleng. Pasti ngebangnya ada ala Masjidil Haram, ala Masjid Nabawi, Turki. Ada pokok yang keren-keren. Begitu ditarik, Allahu Akbar. Bayangkan kalau dibandingkan dengan atok-atok yang umur 70-an bang ngebang. Ngebang-ngebang musim hujan, subuh, hati asuh di hutan. Namanya kita ngebangun. Nih, anak-anak hadrah luar biasa. Alhamdulillah. Di masjid itu minimal harus ada 4 karakter. 1 penyabar, ini ketuanya penyabar. Karena Nabi Muhammad itu dikawal oleh 4 karakter. Abu Bakar penyabar, paling santun, penyabar, penenang, dingin orang asa Abu Bakar.
agak cinyeng, maka Abu Bakar itu ngalir di sini air mata, bekas air matanya menghitam ini matanya. Tapi kalau di masjid itu tidak cukup dengan orang yang penyabar saja, ancok. Semisal di masjid itu penyabar kali isi, ketua penyabar, sekretaris penyabar, bendahara penyabar, imam penyabar, ancok di belakang. Harus ada yang seperti Umar bin Khattab, apa? Garang, tegas, kokoh dalam pendirian. Biar ada yang pengerengan, budak takut. Tuh, kalau di masjid tadi takut budak, ancok. Nak adik, tidak cukup sabar, kemudian dia punya karakter yang tegas, harus ada yang dermawan. Siapa? Utsman bin Affan. Tercatat dalam sejarah, Utsman itu meninfakkan seluruh hartanya. Bahkan Rasul ngomong, "Manda usaman semuanya ancaman man, sisakan untuk dirimu man. Jangan semuanya man." Enggak Rasulullah. Karena apa? Di sorga itu pintu yang paling besar dibuka oleh Allah, pintu jalan orang yang rajin sedekah. Dan di kubur nanti banyak orang bermula ke dunia, pengen apa ditanya, sedetik saja ya Allah. Kalau tidak bisa sedetik, sehari saja. Kalau tak bisa sehari, seminggu ya Allah. Kalau tidak sekejap saja, untuk apa? Sedekah. Karena salah satu peringan azab kubur, siksa oleh malaikat, itu adalah yang bisa meringankan adalah orang yang rajin sedekah. Alhamdulillah. Kemarin peletakan batu pertama masjid Silik, ada ibu-ibu muda umur 35 tahun, Ibu Narulita, nyumbang 1 miliar. Ku langsung kagum, luar biasa bang, 1 miliar. Dak sudah-sudah ku kagum, seminggu ku kagum 1 miliar. Udah kagum lagi, ternyata baru dapat kompensasi dari Boeing, Lucky Dingle, korban Lion, dapat 20 juta, 20 miliar, sesuai kan itu 1 miliar. Mentu jangankan 1 miliar, kata itu beli gali-gali dia, biar laki ya dapat terus makanan. Betul ya betul. Jangan kita bikin rumah bagus-bagus, mobil bagus-bagus, hasil begitu, kenapa diomong orang? Betul ya betul. Tuh. Tapi ini kita kirimkan untuk oleh-oleh bagi yang meninggal. Apa? Biar tiap hari dia ada makanan, ada minumannya. Dia selamat di sana. Malaikat mungkar nangkir itu nunggu kita, Bu, macam-macam. Asa orang baik-baik, perlakuannya baik-baik. Tapi misal orang di dunia memanglah diciri oleh malaikat penyenyal benar. Begitu masuk kubur kata malaikatnya, kalau aku tunggu bener kah? Kalau tunggu bener kah? Kelak dia langsung ngomong mungkar nangkir, kir sampai dulu kir, nanya kir, kado apa kuku, kelak kontong, ajar kir. Maka hati-hati bang, banyak harus kita amalan. Tidak cukup saja dengan orang yang sabar, punya prinsip tegas, karakternya keras, kuat. Tidak cukup orang yang dermawan saja, tapi terakhir kita butuh pemuda-pemuda yang tangkas, yang gesit, untuk menggerakkan roda organisasi kita. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka harus kompak kita. Ibu-ibu, ini ibu-ibu kayaknya gak kompak. Biasa kalau ibu-ibu kompak banyak makan di sini Pak Ketua. Banyak makan, rapi-rapi, ada pisang, besar, anggur, kue yang dipakai anak bungkus biasa. Oh ini katanya punya ada kompak ibu-ibunya nih. Ada. Nih untung air datang tadi, cuma gelas ketak kata pun mereka minum kan? Tidak, alhamdulillah. Tapi tidak, agama itu tidak memandang itu. Kita beribadah lillahi ta'ala untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya pun punya guru yang selalu saya hormati, saya dengar petuahnya. Sebelum kiai saya dengar dia. Siapa? Ibu saya, mak kami. Walaupun mak kami bukan ustazah, walaupun mak kami bukan nyai, bukan lulusan pesantren, dia seorang wanita biasa, ibu rumah tangga. Tapi saya sangat dengar, saya sami'na wa ata'na apa yang dikatakan mak saya. Termasuk dia ngomong begini, Zal, nanti mengkala ceramah-ceramah, satu, jangan pernah masang tarif. Alhamdulillah, saya kalau dimanapun silahkan baseng. Kata saya, uto sendiri baseng kataku. Bahkan kalau misal ada orang yang ngomong, Pak Ustaz, berapa tarifnya, berapa maharnya, ilfil bu, kadang-kadang ku batalku.
Kenapa? Tidak masuk di otak saya. Gara-gara kami pengen mengadakan acara Maulid Nabi, Pak Camat ngomong begini, Pak Ustadz, yuk Pak Ustadz tolong cari penceramah di luar, di Jakarta, bila perlu penceramah yang nasional, teman-teman Pak Ustadz. Saya langsung cari lagi kawan-kawan saya dulu, ada tidak yang masuk manajemen Ustadz keren. Ada satu yang lagi ngetok di Jakarta itu yang cair kalau dia ceramah, namanya Ustadz Pile. Ternyata ada teman saya di situ adminnya. Kata saya, bro, bisa nggak masuk ke situ? Pengen tahu. Dihubungin. Berapa bintangnya, Bu? Bu. 20. Dia nanya dulu, ceramahnya berapa jam? Oh, kalau di Jakarta ternyata pakai ukuran ceramahnya berapa jam, sekian. Kalau 2 jam sekian, ancau kata kematikan. Tak masuk di otak kita, Pak. Kenapa? Kita orang Bangka Belitung tidak punya prinsip apa namanya? Kontrak. Nah, apa namanya? Kalau semuanya diukur dengan uang, tidak. Kita tidak komersil soal agama karena kita mengerti wala tasdaru bi ayati samanan qalila. Jangan jual ayatku dengan harga yang murah. Tuh. 20 kata saya. Iya, tanggung hotelnya Pak orang 3. Karena nanti asistennya 2. Terus transportnya kemana Pak? Ke Blinyu, nginepnya di Novotel. Mobilnya kali datarannya adalah Innova Reborn. Kata kawan, cek hitung-hitung, kita hitung orang dulu, cek 10 juta aja, tambah 20 juta aja, 30 juta aja, pacelake, cek. Kalau kita beli sembako, bagi ke orang-orang miskin, jadi tua, tidak jadi. Saya bingung, kata saya, kok sampai begitu susahnya, kata saya. Enggak, kata saya. Karena kalau saya prinsip saya pribadi, haram hukumnya seorang penceramah, seorang dai masang tarif minta bayaran. Kurang ajar apabila ada penceramah yang ceramah minta bayar. Kurang ajar. Lebih kurang ajar lagi apabila ada masyarakat undang penceramah tidak bayar. Bang Hari kita sama, Mujahid. Saya juga terlahir dari rahim BKPMI. Muwahid, Mujahid. Kemarin saya diundang di Batu Belubang. Alhamdulillah. Ngeng duit biniku. Sep. Isi utuh. Isi pertama 190.000. Sep. Masuk hotel. Kalau saya di Pangkal Pinang saya milih satu hotel, yaitu dia Islami, teduh, isinya para habib, para ustadz. Hotel Puri 56. Punya Bapak Haji Miran, masuk di situ. Kalau Ustadz Habib di situ dapat diskon 35%. Jadi yang superior itu 450.000 berubah jadi 350.000, lalu 500.000. Biniku nunggu di hotel karena di tengah buruk, dan jadi ke masjid tengah buruk. Aku dijemput ke orang Batu Belubang, sampai selesai. Istri saya sudah saya tanamkan, tidak boleh mikir duniawi. Alhamdulillah. Pulang selesai ngisi ceramah, biasa penceramah lah selesai, biasa bukan nyindir, bukan. Kan apa yang putih bos. Pak, ikhlas Pak. Alhamdulillah Pak Ustaz, berkah pegang. Bawa taruh di tas nila, hantar ke hotel. Itu jarak Batu Belubang saya hitung 15 km. Itu Bangka Tengah. Dia ke Koba 60 km. Oh, dekat ke Pangkal Pinang. Sampai mereka langsung pamit, masuk saya ke kamar. Saya kasih istri saya. Orang bini kan bagian kasir biasanya. Orang bini itu hobi dia ngurus bagian-bagian duit. Begitu dia ngomong begini, Bang, tipis Bang. Kita jangan sampai masuk jin setan belis. Asal begitu langsung astagfirullahaladzim, rezeki dari Allah. Dibuka kayak biniku, seret. Ini bukan nyindir, bukan. Seret. Pak dokter, selembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar. Alhamdulillah. Tong teh, tidak diuntung boleh letih. Tapi saya punya prinsip, intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Tolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Orang haji kok haji lah. Orang haji sekarang kok haji dari tahun 2004 pula haji. Alhamdulillah, walaupun haji nasib diungkos kurang. Berkat apa? Keikhlasan. Biar alhamdulillah. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka soal agama jangan hitung-hitung. Tapi banyak di antara kita hitung-hitungan soal agama. Cek kotak amal masjid.
paling banyak isi duit berapa ya? Bang, 100 ribu jarang, 50 ribu ade tidak berapa lain. Yang paling banyak 5 ribu, keremak bau balsam liga. Aku galak makan di warung ayu. Tuh. Padahal kalau hari Jumat itu doa kami orang laki, doa paling panjang, paling komplit. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubin ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Fa'alu lima yurid. Aghnina bi halalika haramika bi ta'atika maksiatika wa bi fadlika amman siwak. Minta kaya, minta bahagia dunia akhirat. Begitu datang kotak amal masjid, naruh duit 5.000, kau 5.000, 2.000 kadang-kadang ada. Kira-kira patut dah, sesuai dah bang. Wih, kata gem gulingoan. Untung Allah itu tidak melihat nominal. Yang dilihat oleh Allah adalah keikhlasan. Ada orang tuh ikhlasnya cuman dia tidak permanen. Nganter duit ke bendahara masjid 1 juta. Begitu diumumkan, ditanya dulu sebelum diumumkan, kelak cek, kuna nulis nama cek, tidak usah, tulis saja hamba Allah. Benar-benar tulis hamba Allah 1 juta rupiah. Sebelum Jumat biasanya di masjid kami kan umum, bapak-bapak tolong rapatkan sak. Baik, saya akan mengumumkan kas masjid kita bahwa alhamdulillah pagi tadi kita mendapat sumbangan 1 juta rupiah dari seorang hamba Allah. Dia ikhlasnya tidak permanen, dia duduk di tengah itu, dia cuit kawan sebelah, cek kata udah sampai hamba Allah. Begitu dia nyebut sudah mutung habis. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka malam hari ini saya tak akan bercerita tentang Isra dan Mi'raj, karena cerita Isra dan Mi'raj dari kecil sampai dewasa ini kita sudah paham. Isra itu berjalan, Mi'raj itu naik. Berjalan bukan sembarang berjalan. Dari sini kita ke Pangkalnya berjalan, tapi tidak baca disebut Isra. Berjalan bukan sembarang berjalan, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik bukan sembarang naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Maka saya cuma mau mengajak, jangan sampai dari Isra ke Mi'raj tiap tahun kita rayakan, kita peringati, tidak menambah baik diri kita, tidak menambah sesuatu kemajuan, pencerahan dalam diri kita. Mari jadikan malam ini peringatan Isra Mi'raj di masjid kita momentum untuk merubah ibadah kita, terutama tentang sholat. Amin ya rabbal alamin. Kita doa kita, minta kita tidak banyak, maka malam hari ini saya sampaikan 10 macam saja. Jangan takut dengan 10, karena akan saya ringkas. Masing-masing 10 itu semenit, baru 10 menit. Saya naikkan jadi 33 menit, jadi baru 30 menit. Yang pertama, salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, hawin alaina fi sakratil maut, wa najata minan nar, wal afwa indal hisab. Yang pertama, salamatan fid din. Menjaman dulu kita di Bangka Belitung ini seger nih orang beribadah cuma dua warna, asalkan orang lame, orang baru. Asalkan orang rame, orang baru. Asal enggak tahlil, orang baru. Asal enggak tahlil, orang rame. Asal main hadra-hadra begini, orang rame. Yang anti begini, orang baru. Gampang zaman dulu. Tapi sekarang sudah bermacam-macam. Bakor pakem. Itu ketua kepala kes Bangpolnya Pak Nursi ya. Pak Nursi ya. Itu Kesbangpol Pusat mengatakan di Indonesia ini kurang lebih sudah ada 43 aliran agama Islam. Oh, kita tidak tiga lagi, tidak heran lagi, tidak retak lagi, tidak bingung lagi Pak. Kenapa? Karena Nabi kita 15 abad yang lalu sudah mengatakan nanti akhir zaman umatku akan terpecah belah menjadi 73 kaul, 73 macam bang. Sekarang ini bakor pakem cuma mengendus 43. Oh, belum 73. Macam-macam banyak. Terus kita yang bagaimana? Jangan bingung lagi kita. Kalau saya ditanya ikut yang mana? Aku mending aman, ngikut orang banyak. Ngikut orang banyak saja. Walaupun di luar sana banyak yang menyindir pekerjaan orang banyak. Ini tidak jadi, itu tidak jadi. Tidak di zaman Rasul, apa orang menyebut sosok bunuh bid'ah. Nah, yang katanya bid'ah, terus diancam dengan dalilnya, kullu bid'atin dolalatun, setiap yang bid'ah itu sesat, dan kullu dolalatin finnar, dan setiap yang sesat masuk neraka. Jadi kalau malam ini kita masuk neraka, benci pun masuk neraka. Acara Isra Mi'raj ini tidak ada zaman Nabi masuk neraka.
Nih pemain hadra masuk neraka, yang hadir masuk neraka. Pak Sudirman sambutan masuk neraka, yang ngaji ustaz masuk neraka, ku yang ceramah. Tapi maaf asekua, semisal kita masuk neraka sekampung cokro, ada menhiburana, ketemu kawan, panas dicelor api neraka, ketemu ke ketua masjid, Pak Sudirman panas, oh samina, ada menhiburana, walaupun menyakitkan, kenapa sekampung, tapi entah misal masuk neraka cuma orang dua orang tiga, lebih kali kita nakpoda, maka ikut saja orang banyak. Salamatan fiddin, selamat dalam beragama. Yang kedua, wa'afiatan fil jasad. Nih, sehat badan. Urusan sehat Pak Dokter. Tapi bukan berarti dokter sehat terus. Karena itu sunatullah, digigir oleh Allah. Sakit dan sehat. Hati-hati orang ngomong punya cek dak suah sakit cek entah. Orang hati-hati kalau udah ngomong suah sakit, begitu dia sakit beduk. Malah yang sering sakit-sakit mati-mati, sembuh sakit pula, sembuh sakit pula. Yang tidak suah sakit, begitu dia sakit mati. Tahu-tahu kita kedengar pengumuman. Apalagi di kampung kami saat pengumuman orang mati itu sengaja kami pilih amang-amang yang suaranya berat-berat, ngebas, menyeramkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adik tua telah berpulang ke rahmatullah. Serem. Sepertinya alam ini ngomong begini, makin besar perhatian kita terhadap dunia kesehatan, makin macam-macam penyakit. Dulu kita di Bangka ini zaman dulu ada namanya jam kesmas, jam kesda, ada kis, ada JKN, ada BPJS terakhir. Makin besar perhatian pemerintah, penyakit makin macam-macam. Lain zaman dulu. Zaman dulu itu seolah-olah penyakit itu pilih-pilih kasih, pandang bulu. Asa orang kaya nih penyakit, asa orang miskin nih penyakit. Orang kaya karena dia banyak duit, tumor, kanker, gagal ginjal, jantung. Dia banyak duit. Orang miskin tidak jauh dari panau, kurap, kudis, muntah perak, sakit perut. Tapi sekarang semuanya diratakan oleh Allah. Hati-hati. Maka ibu bapak bukan ngajar buaya berenang. Kalau kita ada duit, ada deposito, ada tabungan, jangan medit-medit ke diri sendiri. Ada ini pelit duit ada tabungan ada tiap hari makan tidak jauh dari lapar, tambahan bilis mencukupi, tambahan bilis mencukupi. Ku ngomong itu ke mak kami, mak duit mak lagi berapa mak? Adilah, mak jangan takut-takut belanja untuk mak, silahkan, happy kata saya, yang penting bagus sesuai. Makan begitu juga, kalau habis duit mak ngomong, kami baca meriah, syukur-syukur duit mak habis, nyawe mak habis. Masya Allah. Ku ngelok mak kami, kata mak kami, misal duitku habis, nyawe ku habis, pas. Tapi semisal duitku habis, nyawa belum habis. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita ngomong sehat badan, ternyata Nabi ngomong kuncinya di sini. Apa? Sehat hati. Kalau hati kita ini sehat, insya Allah pengaruh badan. Dokter kemarin musim COVID, kawan kami dirawat di Eko, rumah sakit Eko di Jintan. Sesak napas. Dibawa zikir wirid, melo hatinya, kemudian di WA, dok, ngapain tato? Bukan COVID nih, tadi polis COVID begini berat, kemudian ke bawa zikir, bawa sembahyang, makin ku nih ngedon tat, kata ke sembahyang cek, zikir, tapi jangan mega. Kau buat hiburan dirimu, bila perlu kau setel TV, nonton yang bagak-bagak, Mr. Bean, Tom and Jerry, biar angkat imun kau. Orang di Wisma Atlet Kemayoran itu saja pagi-pagi itu disuruh senam. Udah senam, orang itu dipasang musik remix, ayo ibu, ayo gerakan badannya. Ada yang berjoget. Kenapa? Biar ngangkat imunnya. Jangan cubit-cubit kita sakit parah, bawa zikir yang terlalu dalam, apalagi ada soundtrack musiknya, lagunya Bila Israel datang
cepet dan asli. Cepet dan hati. Yang kata Nabi Muhammad, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad kita itu ada sesuatu. Fa idza saluhat jasadu kullu. Apabila sesuatu itu baik, maka baik seluruh perbuatan anggota tubuh. Mata baik, kuping baik, mulut baik, tangan baik, kaki baik, perut baik, di bawah perut baik. Semuanya akan baik. Kenapa? Karena ininya baik. Tinggal di Sungai Liat, tinggal di Belinyu, 11-12 bang. Apa? Amoy beterah. Amoy mana ya? Dia pakai kerudung, pakai jilbab, baju panjang. Dia pakai hot pants 20 cm di atas dengkul. Mana putih mengkilat glowing. Lewat depan kita pakai kopiah, pakai sorban kain sarung. Ditingok haram, tidak ditingok sayang. Kita ya Allah. Itulah kumadin terus terang dalam rumah tangga. Mungkin malam ini ada yang lagi ngikut binia, ikut, alhamdulillah. Ada, memang segar kita diserasi, segar menserasi. Apalagi kita usia kita menua bersama. Ada istilah hashtag budak menua bersama, segar. Umur 70-an lagi hidup lagi bini, ditinggal anak masing-masing. Berdua-dua di rumah, berdua kawan di rumah, kawan bercanda, lagi made abang. Begitu dua-dua masuk angin, sini toh ngerokok toh, lah buka baju atau mati toh badan kantong tulang getak toh, tak tahu ngapain. Langsung dia toh dikerok sini nek, kapula nek, ukerok nek. Begitu nek buka baju mati nek, badan kelembut nek, tak tahu ngapain. Tapi ingin menua bersama, Bu. Misal kita boleh minta kepada Allah, sampai dulu lah yang harus mati. Bini ke laki ya. Nih ya, ini pengalaman saya bang. Saya punya tetangga orang Melayu, orang kita kawin ke orang Cina. Orang Cina kan asal yang bini kita sebut mu'allafah, yang orang laki mu'allaf. Tetangga kami benar. Karena Aceh ini lucu benar, cantik betul. Dia tidak diberikan porsi kerja keras. Pokok acem ratu di rumah. Anak dia yang ngurus laki tadi, orang kita tadi. Ngantar ke sekolah laki ya, ngurus administrasi sekolah anak laki ya, belanja ke pasar laki ya, buka ngurus rumah tangga laki ya, bini ya terima bersih, terima jadi, duduk manis, macam koran, macam majalah Femina Kartini. Dak apalah pacak bini ya. Pokok tangan bersih, kuku bagus. Laki kali-kali. Sehingga bini ya dak apalah pacak. Masak pun dak pacak. Suatu ketika lakinya meninggal. Kanker darah. Itu istrinya kebingungan, linglung. Dak apalah pacak. Ujung-ujungnya setengah tahun dia linglung, mati juga. Kenapa? Tidak mandiri pak, mucak lampu tidak baca. Jadi katiku ternyata kalau boleh minta kepada Allah, siapa dulu yang harus mati antara laki ke bini? Siapa yang tidak mandiri? Misal dia tidak mandiri, bini tidak mandiri, alung bini itu mati dulu. Karena kesian pak, kalau kita laki yang handle semuanya, bini tidak mandiri, kita mati, bini itu pak. Alung punya bini yang agak cakang-cakang tuh pak, ngaruh pajak, merumput pajak, masak pajak, pak. Nak ada garang sedikit, mandiri sedikit. Kalau dia apa tidak pacak, bingung dia ketika lakinya meninggal. Oh kataku ya Allah, benar. Ternyata hakul yakin, ainul yakin itu setelah mata melihat. Jadi kalau boleh kita minta kepada Allah, siapa dulu yang patut mati adalah yang tak mandiri. Sehingga yang tak mandiri itu kalau dia mati dulu dia takutnya linglung. Tapi kan mati ini urusan Allah. Yas'alunaka 'anir ruh. Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang mati. Qulir ruh min amri rabbi, katakan urusan mati itu urusan Allah. Dan tentu yang tua yang mati dulu. Maaf Bapak, umur berapa Pak? 73. Alhamdulillah Pak ya. Lagi sehat Pak? Alhamdulillah. Orang tua ini luar biasa, galak pemula.
Bebula agar anaknya tenang. Mak sehat mak. Umur mak lah 76. Asa urang lah 76, enggak usah diakal. Adilah penyakit paling dak rematik asam urat. Betul Bu? Jadi kita anak tuh enggak usahlah kita jaim-jaim. Mak sehat mak. Mak kalau umur 70 lebih, adik-adik lah yang error-error. Cuman mak kan enggak nyusahkan. Jangan nanya begini, mak makan buah mak, enggak usah ditanya, langsung beli. Cuman orang tua itu pecah di perut, dia tidak pecah di mulut. Musim orang umroh, padahal anak ibu ini kaya semuanya, mandiri semuanya, ada PNS, ada bidan, ada polisi, ada karyawan timah. Dia ngomong dalam hati, kiralah anak-anak untuk kompak, ngungkosku umroh. Dia ngomong dalam hati, tidak pecah di mulut. Maka kita jangan nanya, mak kira-kira misal ku ada rezeki, mak hendak umroh, ibu baga kan nanya begitu. Tetap enak maka. Belum paling ngomong. Kemarin saya ngisi manasik haji. Orang Belinyu 19 kurang. Saya diberikan porsi oleh IPHI, rukun dan wajib haji. Masuk jam 8. Datang 19 kurang. Kuningok amang-amang bibi calon haji ini wajahnya murung semua. Biasanya orang mau pergi haji kan ceria bahagia. Kenapa? Karena kan labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Pengen dia kangen rindu dengar itu. Tapi kenapa murung begini? Kata saya, dok apa mungkin kamu sombong ini semua ya? Kita jadi tidak kami pergi haji Pak Ustaz. Apa? 69.800.000. Ya Allah, kataku tenang-tenang be. Insya Allah sekarang ini banyak kebaikan itu terkejut munculnya. Bukti kata saya. Begitu PC diponis JPU, dituntut JPU 8 tahun, diponis oleh hakim 20 tahun. Richard Eliezer dituntut JPU 12 tahun penjara. Ketuk palu hakim 1 tahun 6 bulan. Insya Allah haji ini juga kata saya ada mungkin sampai 69 juta. Pastilah paling mendekati 50 ge mahal Pak. Apa kami nambah ada nek sikok 80 lebih. Nek anak banyak dah. Adilah 8. Panggil semuanya anak-anak. Ngapain kamu ngomong apa? Dak usah ngomong. Nangis saja. Panggil anak-anak. Kasih kode. Kelak anak pasti ngomong, ngapain mah? Sebut saja 69 juta. Jujur bang, padahal Nabi ngomong harta anak, harta orang tua. Harta orang tua, harta anak. Itu patennya. Itu dalam agamanya, teorinya. Tapi prakteknya tidak bisa. Yang tidak bisa itu orang tua ke kita nggak bisa. Kalau kita anak maham ngomong, lagi kita bujang, makai motor bak kita, makai harta mak kita, makai uto orang tua kita, sampai terancok nih kita. Harta mak kita. Tapi sebaliknya, mak kita lah tuwe, kita lah kawin. Di rumah sakit saja kadang-kadang orang lain nganter. Nek motor tambang, padahal motor kadi. Kenapa ditanya? Wih mak ni malu ku mak nek motor tambang. Dah lah, mak dah kawin nyusakah. Puasa ngomong ku ngancam mak kami mak, jangan sekali-kali ku keceker mak motor tambang. Dah lah kata mak kami, ku dah kawin nyusakah. Bukan nyusah, kelak mak nek motor tambang begini kejungkal, ujung-ujung nyusah pula. Mendidik anak beranak nih bukan nyusah, sudah menjadi kewajiban kami sebagai anak. Makku kok ngomong. Tuh. Mak kami ikut organisasi namanya Janda Tua. Ada yang di sini maaf, jangan remehkan janda bang. Janda itu mulia statusnya dalam agama. Hebat janda ini, tangannya penuh dengan kasih sayang, mulutnya doa menghantarkan anaknya berhasil. Bukti
Banyak seorang janda ngurus anak yatim 4, sukses. Tapi cubi anak yatim ikut paal sekaput ancol. Dan apalah jadi ya. Tapi kalau anak yatim ngikut ibunya, insya Allah, karena doa seorang ibu, tidak letak lagi kawin. Mak kami waktu tak kami meninggal umur 50 mak kami lah kawin kali. Kumadi ke mak kami, mak men kawin lagi, dak hal. Kata mak kami, arti kepengen mak kami, kepengen mak kami. Cuman mak nak sesuai. Jangan muda iga apalagi berondong habis duit mak. Pun jangan terlalu tua. Apalagi yang penyakit mak leteng ngurus yang sedang-sedang. Kata makku. Kedengar kayak adikku di Jakarta, adikku marah, "Bang, kan nyuruh mak kawin lagi apa kita tidak jadi kita tidak tahu, kita lah rumah tangga semuanya, 4 beradik lah rumah tangga, mak kita tinggal sendiri." Sampai kawan dia bercerita, kawan dia ngobrol, bukan soal urusan sikok tuh menurang tua kemana, tak kuat lagi cuman kawan dia ngobrol kemana, enggak, ku geli. Adekku tiap bulan beri mak kami 3 juta. Andai kata bang benar-benar mak kawin lagi, ku stop pensiun untuk mak 3 juta. Mak kami bingung, dia dilematis. Ku kawin lagi, di stop pensiun. Misal ku dapat laki baru ini, duren sawit. Duda keren sarang duit. Men ku dapat laki jodoh yang sekali ini, orang tua banyak penyakit, ancok kata mak kami. Akhir diurung, mak kami enggak kawin, dipendam dalam hati. Sekarang mak kami umur 69 tahun. Adekku baru sadar. Ningok mak kami sendiri di rumah malam-malam, baru sadar mak kami. Adek, akhir kami ngomong, "Mak, dak hal dak mak, pula sadar, pula insaf, pula paham. Mak kawin lagi dak hal." Apa jawab mak kami? "Pacelak aku sendiri nih." Memang beda perempuan. Dia tahan menjanda sekian puluh tahun agar anak-anaknya sukses semua. Cubi kita laki bang. Belum sampai setahun, dia ngomong ke anak-anak, "Ku dah berkewajiban minta izin nikah kawin. Ku cuma nak mati," kata amang tadi balik anak. "Ku nak kawin, basi nikah, nak izin dah." Tuh, beda. Amang-amang kayak pipi tadi. Cuman ku ingatkan singkok bang. Kita sebagai laki-laki jangan pernah nambah lusing. Kita kalau ngomong begini, ketika nambah bini di ngomong, sunnah Rasul Pak Ustaz, hati-hati, maka jadi sebaseng, ngomong jadi sebaseng. Nabi Muhammad bini ya banyak, itu dia nolong, membantu. Dan istrinya tua umurnya, menkanak ikut Nabi, sunnah Nabi. Sekarang bini kan umur berapa? 30. Misalkan nambah bini kedua, umurnya harus 40. Agi kurang, bini kedua 40, bini ketiga 50. Agi kurang, tambah singkok lagi, bini ke 60. Wah, rasakan nyaman dah bini orang 60 tahun. Tidak. Ada di kampung kami, amang-amang ngembik besan. Orang Betawi, tapi pinggiran, nama kotanya Cikarang. Gua lagi ingat, karena ketika itu saya yang memberikan khutbah nikah. Bapak haji dari Cikarang itu bininya 4, dibawa semua, hadir semua di ruangan akad nikah. Orang heboh, viral, langsung moto segala macam. Hebat Pak Haji nih, istri pertama sampai ke-4. Kuning untuk usianya itu, istri yang paling muda itu 24 tahun, yang paling tua itu 76 tahun. Yang nomor 2 itu antara tulah. Kuning baju seragam, kerudung seragam, tas sama, emas pemakai, cincin, gelang, kalung sama, sepatunya pun sama. Mati kata kawan, heboh, viral katanya. Adil Pak Haji ini. Ada kawan Pak kau ngomong begini, tidak ada manusia yang adil. Tidak ada manusia yang adil. Mungkin urusan dunia bisa adil. Rumah sama tipenya 45, mobil sama mereknya Avanza, baju sama warnanya, emas sama matanya. Urusan dunia bisa, tapi urusan batin perasaan tak akan sama, ngerapi sama. Malam ini
gilir bini tuwe umur 76 tahun. Dak ngelawan lagi 76 tahun. Menurut laki kita dia mati lah. Begitu gilir bini yang lah tuwe tadi 76 tahun, kata dia, basing kalah. Maka batinnya tak akan puas. Begitu malam depan ke rumah bini yang paling muda 24 tahun, udah umur 24 tahun ngipok, maka batin tak akan bisa berbuat adil. Maka benar Allah ngomong dalam Al-Quran, jika engkau tidak sanggup berbuat adil, dan ketahuilah tak ada manusia yang bisa berbuat adil, cukup sikok saja. Sikok saja tidak habis paling bentuk berubah. Ibu bapak hadirin wal hadir rahimakumullah. Yang ketiga, waziyadatan fil ilmi, nambah ilmu. Ku kadang-kadang lewat ke arah Bakem, dipotong ke truk sawit. Biasa truk-truk itu kan kreatif, supir-supir itu ditulis di belakang truk. Kadang-kadang tulisan itu motivasi, kadang-kadang untuk hiburan saja. Kadang-kadang gambar orang bini agak seksi, di bawah ditulis kutunggu jandamu. Enggak bener apa? Enggak, abang doa. Kadang-kadang kuningok ada kata-kata motivasi. Asak budu ge saro. Hati-hati, kita di asak budu dua macam. Kayak orang budu, orang baik itu dua macam. Satu, orang mati kutu. Dua, dia akan orang. Apalagi zaman sekarang nih banyak orang modus daripada tulus. Kita budu. Kita berusaha untuk tidak suuzon. Mirip-mirip budu lah. Orang main ke rumah kita, orang modus. Asa orang main ke rumah kita, muji kita, penuh iga setinggi langit, lagalak iga, hati-hati, ujung-ujung bilang ujian. Misal, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kalau malam bulan, Assalamualaikum. Kalau dari segi bahasa, Assalamualaikum ini kan begini. Makharijul hurufnya, kalau orang Arab tuh saya lihat begini, nak kayo, nak miskin, nak tua, nak muda, nak cantik, nak jiat, dia nyebut salamnya itu seragam. Lahjahnya itu, lughahnya itu, kalimat itu seragam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, mantap. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kenapa? Assalamualaikum itu begitu dibawa ke Indonesia, dia berubah. Sesuai suku, sesuai bangsa. Orang Sunda halusman, Assalamualaikum. Orang daerah Makassar, Sumatera Utara agak kasar dan keras men. Begitu orang Bangka, kadang-kadang tak senonoa lah masuk ke tengah rumah orang. Karena rumah orang tuh kawan dia, CSD, sepupu dia, lah masuk sampai tengah, baru dia, Assalamualaikum. Kadang-kadang bini kita terkejut di rumah, membini kita dalam rumah, bang kadang-kadang nggak pakai kutang ada. Begitu Assalamualaikum, kata bini kita. Jadi kumarah, kalau salam ke rumah orang tuh di luar, jangan di dalam. Dia merasa tadi seprade, sepupu, CS, sebro. Tapi bentuk salamnya itu Assalamualaikum, lah di dalam. Ibu bapak hadirin wal hadir rahimakumullah. Antara dua, kalau orang datang ke rumah kita, memuji kita setinggi langit dan terlalu sering, hati-hati. Biasanya filmnya ujungnya jiat. Assalamualaikum, salam, duduk cek, duduk di kursi kita. Begitu duduk di kursi kita langsung ngomong begini, seger kursi panik, nyaman, boga, hati-hati. Muji pertama mah. Udah itu dia megang hordeng kita, bagus hordeng kan cek, mana kamu lihat cek? Dua, hati-hati. Ketiga dia muji chat kita, bagus chat nih, mau wilek tapi jotun chat. Tiga, ujung-ujung apa kita di, chat. Kau dia ngajak kita, ajak tak minum duit. Kelak sasaran bini kita kata dia, biniku, kelak kena arisan bulan depan. Kita berusaha untuk tidak seuzon, kita beri janji kita dia tadi sebulan, kita beri. Dia minum sejuta, alhamdulillah kita beri. Tunggu sebulan belum lah. Itu Mak Maryam. Bukan.
di tiang. Ibu Maryam itu bukan. Menyangka Ibu Maryam yang di situ ya, di rambutan. Oh, iya. Cantiknya sama. Wih. Tanya ke Ustaz bisa murah utang kayak kita Pak Ustaz, janji sebulan belum bayar, harus tagih Pak Ustaz. Oh, ditagih, cek, mana cek, perjanjian gak cek, sebulan cek, belum ada duit, tapi motor baru, sakit hati dah Bang, sakit hati kita. Kata di bulan depan kita belum lah. Bulan depan lagi kita belum lah, ujung-ujung kita lagi bini lagi 3 kali, nagih utang, tidak dibayar-bayar, ujung-ujung kita ngomong lagi bini, udah lah nasib kita dibayar, alhamdulillah, tidak dibayar kita ikhlas, di mulut ikhlas, hati tidak lupa, di peluntang orang, betul? Bukan nabi, bukan malaikat, bukan aulia kita manusia biasa, dak orang dakku, asal misal di peluntang orang, maya minjem duit kita, dia utang, dak mayar, ku pajak ngomong ikhlas. Tapi ningok muka dia, apa yang dia itu lagak selangit, ngebunceng laki bini, tak kenang. Kita dak terkenang bini kita, nginget kita, oh bang, perasaan dia itu, ada utang kita bang, Begitu juga dalam soal agama. Asa kita budu saro, harus ada dasarnya. Dalam kitab, namanya kitab Zubat, dikatakan bunyinya begini: wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa beramal ibadah tidak ada dasarnya, tidak punya ilmunya, tidak tahu dia asal usulnya, maka amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ngawe tapi tanya dulu mana kemana nanyanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kemana? Kepada ahlinya. Siapa? Ada ustaz. Kita di Bangka ini dulu manggil bukan ustaz. Manggil ustaz itu baru sekarang, baru tahun 2000. Kita dulu di Bangka ini manggilnya muallim atau guru. Bahkan di Indonesia ini masih ada yang manggil guru. Buktinya di NTB itu manggilnya guru semuanya. Tuan guru Bajang, semuanya manggil guru. Kami di Belinyu itu manggilnya mu'alim. Cuman tahun 2000 berubah ustad. Gara-gara ada sinetron Rahasia Ilahi. Ustad. Waktu saya pergi haji juga, waktu itu lewat di Padang Arafah, rombongan orang Belinyu ada 50. Bik ngomong begini, Pak Ustaz, lewat rombongan orang Maroko. Berhenti dia, nengok bagi budak. Dia ngomong begini, bahasa kita. Kata Ustaz, entah, kata budak tahu. Ternyata orang kalau di negeri Arab sana manggil Ustaz tidak sebasing. Satu, paling tidak umurnya tua. Lah tua yang baru panggil Ustaz. Kalaupun dia tidak tua, paling tidak punya gelar akademik doktor. Ngajarnya di universitas. Baru dia panggil ustaz. Oh, kataku nak tuh, kadang tahu saja di kampung kami berlambur ustaz. Ngajar TPA BK itu panggil ustaz semuanya. Ngajarnya bababa, yakmaluna, tu'maluna, ustaz ya kata dia. Di kampung kami baru baca mimpin Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ustaz langsung dia ngomong begini. Oh, jadi kalau di Indonesia banyak ustaz berlambur cek. Lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalang. Dia kita. Maka basing karena ini negara kita. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau ibadah, kalau kita tidak tahu ilmunya, karena ibadah syariat ini ada rukunnya. Apa itu rukun? Satu, kita tinggalkan, tak sah perbuatan itu. Betul ya betul? Sembahyang. Rukun berapa Pak Ustaz? 13. Dari mulai takbir sampai salam, selesai. Salam yang mana? Salam yang pertama. Salam yang kedua, sunat. Karena ada amang-amang tidak tahan lagi karena kebiasaan dia kentut sebasing. Begitu dia salam pertama, Assalamualaikum warahmatullah, burut kentut. Sah tidak? Sah. Kenapa? Salam yang pertama itu yang wajib. Salam ke kiri sunat. Kalau kita tidak tahu hukumnya, langsung ngata amang nih. Amang tidak sah sembahyang amang. Kenapa? Karena amang kentut. Padahal dia sudah salam. Lihat Bu di Masjidil Haram. Salah satu cara efektif orang mencium Hajar Aswad
adalah mereka keliling dulu walaupun tidak mau tawaf. Mereka mengincar dekat Hajar Aswad. Lah dekat-dekat Hajar Aswad, dia sesuaikan dengan waktu sholat. Begitu dia dekat Hajar Aswad, Allah, berhenti kegiatan tawaf. Duduk dia di depan Hajar Aswad, jarak cuma sedepak. Di depannya itu ada askar polisi. Maksudnya apa? Begitu dia Assalamualaikum warahmatullah, langsung dia serbu Hajar Aswad. Saya nggak merhati, oh pinter orang nih. Tapi jangan dibuat harian, mati tambah Assalamualaikum warahmatullah. Ikat sembahyang di Arido, udah tidak lagi jam sini. Jangan. Orang-orang kita ada amang-amang ikut umroh ke Pangkal Pinang, jarang ke Jakarta, Daksua, naik pesawat Daksua, langsung terbang naik GA 9 jam. Sampai kami di Madinah jam 11 malam. Besoknya sampai kami ada 4 hari ke Mekah. Begitu sampai Mekah sembahyang di sampingku. Imamnya ketemu ke imam yang paling mantap, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Suaranya agak ke hidung, garing-garing dikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Lah selesai kami langsung ke hotel. Amang-amang tidak ingin-ingin, limpar tas, limpar kopiah, dia langsung ngomong begini, Zal, ternyata selama ini kita sembahyang di Blinyu salah. Mulai curiga lah, ngapain amang? Ini bukti ya, Masjid Haram. Imam tak pakai bismillah, cuma langsung alhamdulillah. Weh, nak ubantaku ini tanah suci. Dalam hatiku juga lah amang pulang, amang jadi imam, tak baca bismillah langsung alhamdulillah, di lidang kawan tak ke kasut kepala amang. Orang-orang kita betul ya betul. Ibu bapak hadirin wal hadir rahimakumullah, maka jangan bunuh iga. Terus wabarakatan fir rizqi, berkah rizki. Orang kalau ada garis tangan masing-masing. Ada orang memang dari kecil senang, besar senang, tua senang, sampai mati senang. Ada orang tuh garis tangan kesian, kecil saro, besar saro, tua saro, mati saro. Ada masing-masing ada. Ada yang muda saro, tua senang karena dia bekerja keras. Ada yang muda senang, tua saro karena dia berboya-boya. Masing-masing pula ada. Misal orang tuh bakal ada kayo, dia kerja apa ke kayo ngasil duit. Bukti ya orang ada asal memang dia kurang kayo, buka TI di mana dia ngasil. Buka TI di mana dia ngasil. Bahkan belum tentu orang yang rajin sembahyang itu TI ngasil. Banyak orang yang rajin sembahyang itu TI ada ngasil dah. Cukup beli minyak kayak bayar karyawan. Tapi ada kadang-kadang budak yang gila berjudi, gila main dekat berawang sebelah kiri kanan, namanya apa budak tahu? Ngasil TI ya. Tapi jangan pernah kita iri dengan budak-budak yang begitu, karena itu bukan rezeki, bukan karunia, itu istidraj dari Allah. Hati-hati. Ada. Jangan kita manding. Yang kami inilah tunggak-tunggit siang malam, anakku TPA, biniku majelis taklim, yang ku subuh alhamdulillah rajin, sembahyang duha dah lepas, tahajud dah lepas. Ngapain rezeki kami ini seret benar ya Allah. Yang tetangga tua sembahyang dak suah, bulan puasa dak suah puasa, tapi rezeki ini ada kemai. Jangan kita iri dengan orang yang begitu, itu istidraj. Itu bukan rezeki, itu bukan karunia. Itu istidraj dari Allah. Kalau kita mau iri itu dengan yang baik. Orang punya anak 7, 8 akur, kompak tak suah berkelahi. Asal dia kumpul ketawa-ketawa, asal dia kumpul bahagia ningoak. Dia kompak mak dihajikan, pak dihajikan, diumrohkan, dibahagiakan. Kompak ini anak-anak. Kita anak cuma duwe, dia berkelahi. Maka kita ngomong iri ya. Oh yuk iri ke anak kayu, anak ke-8 kali kompak. Apa resep yuk? Paling kita ini bag. Karena tadi bag itu dia, di bag itu kan saksi kode depan ini kode itu katanya begitu. Maka kalau kita iri dengan yang baik-baik,
Wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut. Saya ringkas. Wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. 3 ini karena kaitan maut. Pertama, taubatan qoblal maut. Tunjuk tangan di sini yang tak pernah melakukan dosa. Adik, mana adik kita keroyok. Arti taipa orang. Semua orang punya dosa. Cuman ada yang sportif mau mengakuinya, ada yang jahil, pura-pura suci selama-lamanya. Apa yang dia rajin ke masjid, pura-pura suci. Kawan yang tak suka ke masjid, yang tak suka nempok ke masjid, begitu nempok ke masjid, galak diulang-ulang. Apa cerita ini? Hujan bakal hari ini. Kenapa? Tak suka ke masjid. Tuh. Bahkan orang yang banyak dosanya dia mengaku salah kepada Allah. Ini orang bagus. Ada yang mengaman nak ikut ke umroh. Pak, jadi tak untuk umroh. Dah hal bagus kataku. Tapi jujur Pak, aku makan duit haram dari umur 9 tahun. Malek, rampok, nyual narkoba segala macam. Dah hal kataku. Sebelum berangkat, sholat taubat, rubah sikap, niat segala macam. Pergi beranak. Naik Garuda 9 jam. Aman. Terus Madinah aman. Sampai Mekah, begitu kami mau tawaf, dia lepas dari kendali, dia lari langsung depan Ka'bah, udah setangkap agi, langsung rebah badan depan Ka'bah, langsung tersungkur depan Ka'bah, langsung dia ngomong. Ku dengar apa yang ngomongan? Ya Allah, basing kalah nak katabok kerajang tempiling bunuh bebek. Pasrah dia. Ku ngaku ku salah. Alhamdulillah hidup orang sehat-sehat orang. Tuh. Jadi jangan pernah kita ngaku baik, berusaha saja jadi orang baik. Selama masih ada matahari terbit dari timur, maka masih ada kesempatan kita untuk kembali kepada jalan yang baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Wa rahmatan indal maut. Mati itu katanya haus, kurang radang saat mati sakaratul maut itu. Saking radangnya tak terukur 7 air laut itu dituangkan diberi minum kepada dia, tak akan bisa diukur. Sakitnya 1000 kali lebih dari 1000 sayatan pedang. Sakitnya sakaratul maut. Maka dikatakan mati itu dengan 3 cara. 1 dijemput, 2 dicabut, 3 direnggut. Yang pertama dicabut bukan milik kita. Itu punya nabi, itu punya aulia wali, itu punya syuhada solihin. Dia kalau matinya dijemput malaikat Israel, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo jiwa-jiwa yang tenang, yang sudah bersih, ayo ku jemputkah, ku tugas jemputkah, yuk kembali ke hariban Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jiwa yang suci dijemput. Giliran pada kita dicabut, lagi penting lah, acem orang nyabut ubi. Asal kira-kira nyangkut, digoyang lagi, ngaruh sakit kan, digoyang lagi, cabut, lomlah lagi, goyang lagi. Israel tadi, adik-adik dispensasi ya, tapi entah yang nomor 3, senang tidak senang, direnggut, tengah main gapin judi, langsung, mata mencicil, tidak keluar, itu direnggut oleh malaikat. Na'udzubillahi min. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan setelah mati. Jangan kita bahas lagi, yang penting kita gawe, kita yakin bismillah udah. Karena orang nanya begini sampai dah doa yang disampaikan itu. Entah zaman dulu asal kami ngirim surat. Asal ngirim surat kode pos salah, pasti Pak Pos ngebalik lagi. Salah kayak surat kami alamat kode pos, balik lagi surat kita. Tapi selama ini kita baca doa untuk arwah-arwah itu udah semua balik lagi, arti sampai cek. Arti sampai. Kalau dia tidak sampai dia ngulak lagi. Misal kawan tuh tidak percaya juga, udah sih udah percaya dah. Patrai mati juga. Patrai mati, kalau kami kirim Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususon ala sampai namanya kawan tadi Al-Fatihah. Nah kira-kira sampai apa yang dikubur baru kebaca merasakan. Insya Allah sampai, tapi jangan sampai kita ini juga nyerurung. Kita pegang juga hadis Nabi. Kenapa?
Kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu ila min thalathin. Jika mati anak Adam, putus amalnya kecuali 3 macam perkara. Pertama, sedekah jariyatin, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang tafa'u bih. Kita punya ilmu bermanfaat. Pak dokter bermanfaat ilmunya, kemudian mengajarkan kepada yang lain, dimanfaat juga oleh yang lain itu. Yang ketiga, wa walidin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Maka kalau kita sedekah tahlil biasa-biasa di kampung di rumah kita itu, jangan sampai anak bini ngurus pemakan, ngurus piring, ngurus lauk, bukan biasin, bukan amin. Yang anak laki sibuk nyambut tamu, tidak ada yang biasin, jadi amin. Kenapa? Karena kalau kami orang masjid ini yang hadir itu 50-50, bisa jadi diterima atau tidak. Kalau dia anak, pasti diterima oleh Allah ketika dia Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tapi kami orang masjid kita undang, ada orang 30, ada orang 40, ada orang 50. Motivasi kami kan beda-beda. Ada yang benar-benar ikhlas sayang ke arwah kita tadi. Ada yang mungkin sebagian kecil motivasinya jadi lagi kalau pas makan malam. Biasa tahlil kan pulang bawa besek. Ruko kadang-kadang di kantong lagi. Taruh kata dia. Adik-adik kadang-kadang nyelip di besek tuh anggur, jeruk. Beda-beda motivasinya. Maka ketika tahlil juga lihat tinggal laku amang-amang tuh. Ada yang begini. Ada yang begini nih khusyuk. Ada yang begini nih tidur. Kalau kami yang kita undang, orang masjid, itu 50-50. Bisa jadi diterima oleh Allah doanya. Tapi kalau anak yang berdoa, tembus ke langit ke-7. Anak yang laki, dia wakilkan untuk terima tamu, suruh amanah. Pak Wo depan terima tamu. Kunak di samping ustaz tuh, kunak baca yasin, kunak amin. Yang anak binian, manga turun.